صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان وبركاته. يا ربي أرجو الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Ahmad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua Pembina, Ketua Penasihat, Pembina juga kagak serta seluruh jamaah Majelis Kalimah Qobah. cinta bener pembina, cinta bener ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih bisa mandi sendiri sebelum orang lain memandikan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih mampu pergi ke masjid sendiri sebelum orang lain mengangkat kita atau memaksa kita pergi ke masjid. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa sholat berjamaah di belakang imam sebelum kita dipaksa disolatkan jamaah di depan imam. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat Indonesia semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman dan di akhirat kelak. Kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita khususkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Majelis Al-Qobah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa orang tua kita, guru kita, jamaah Majelis Al-Qobah yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya mari kita sama ikuti lantunan sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan sholawat Nabi segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan sholawat Nabi dipandu oleh kita, baik syukur ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qad ya wasi'al rahmi. Ya Rabbi bil Mustafa. Masih surat Al-Jumar ya. Waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Muhammadun syahidul kaunaini wa takharain wal fari
القائم من أرض ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الله فلا أحد أبر بالبغي لا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ولمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم ينل قد الله مطلقا أبدا ولن تتأب عشلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سلام خطير زلة عظمت إن الكبائر في الكفر كالأمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي وصفي ثم تبين له أهل التقى والنقى والهرس والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin sahabat-sahabat Al-Qobah yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama fokuskan diri kita masing-masing guna mengikuti penjelasan lanjutan tafsir surat Az-Zumar bersumber dari kitab tafsir Jalalain karangan Syekh Jalaluddin. Salam sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Ahmad Taufik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ahlil baiti tahirin azmain syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati qutbi rabbani ta'ala oleh Sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirahul azizu sayyulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadrati ususan haja mu'alif kitab Syekh Jalaluddin ghafarallahu junubahu wa ja'ala jannata maswahu wa bi barakati muallifihi ikdi hajati wa man tabi'ani ikdi hajati wa man tabi'ani syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi abaina wa ummina wa zadina wa zadatina wa masyaihina wa ahibaina wa aqrabaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu junubahum wa ja'ala jannata maswahum sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minas rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma aftah abwabal barakah, Allahumma aftah abwabar rahmah, Allahumma aftah abwabar rizki, Allahumma aftah abwabal jannah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta ijaza'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khajanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allahu alam bimuradi wasiqalan dan giringal lajinat takau sapa orang-orang yang takwa ya lajina rabbahum ing Tuhannya rajinai Allah. Bila tipin dengan digiring ilal jannati temuka maring surga jumaron halnya bergolong-golong. Hatta ijajauha tatkala datang ya lajinat takau hain jannah
wa putihat dan sungguh dibukakan abu-abu sapa pintu-pintunya ing zannah. Al-wawu utai wawunya lapad putihat wa pihi terhadap pihi ikut tetap dalam wawu lil hal yaitu hal bitakdiri qad dengan menakdirkan huruf qad. Waqala dan berkata lahum terhadap lajinat takau khazanatuha sapa juru-juru kuncinya haing zannah. Salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Salamun utawi keselamatan alaikum atas kamu semua tibtum baik kamu semua halun tegasna hal. Padkhuluha mangka masuk kamu semua ya lajinat takau haing zannah khalidina halnya abadi atau selamanya. Alhamdulillah muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sama kita, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa ngaji lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita di sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ujung-ujung hayat kita ditarik nyawa kita sama Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Gitu Pak ya. Bapak-bapak sebentar lagi kita tidak terasa dengan nikmatnya kita betahnya di alam dunia. Kita udah mau ketemu lagi bulan Ramadan ya Pak ya. Dimana sudah di depan mata kita. Maka Ramadan kali ini kita niatin ini Ramadan kita yang terakhir, sangkaan kita begitu Pak. Kita sangkaan kita Ramadan kita ini Ramadan yang terakhir, harus punya cita-cita yang lebih baik Ramadan ini daripada Ramadan yang kemarin Pak. Harus Pak ya. Anggaplah Ramadan ini kita Ramadan terakhir kita. Supaya apa? Kita mempersiapkan diri sebenar-benarnya di bulan Ramadan ini. Ya ya. Di keistimewaan Ramadan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa orang yang bahagianya ketemu bulan Ramadan diharamkan jasadnya masuk neraka Pak. Ya Allah, itu Ramadan Pak. Baru di awal nih. Bahagia ya Allah, saya ketemu Ramadan. Tuh apa? Diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zaman-zaman dulu makan ya ada banyak cerita kita di awal-awal Ramadan. Ya Allah ya. Selamatan di mana-mana di kampung-kampung tuh dulu di kampung kita selamatan, nganterin makanan pakai rantang tuh Pak ya. Dan pakai rantang ketika Ramadan awal Ramadan anak ngasih ke bapaknya, ke emaknya pakai rantang tuh ya. Zaman dulu mah. Kemudian saudara sama saudara padahal mah semua itu pada masak semua. Pada masak semua. Tapi Pak bukan begitu ya, silaturahminya zaman dulu mah kental banget. Ya Allah, tradisi itu kagak ada sekarang Pak. Kagak ada tradisi itu. Padahal itu buat menyambut datangnya bulan Ramadan. Indah. Ya Allah, ya rame seneng anak-anak kecil semua pada seneng ketika adanya bulan Ramadan. Nah ini Pak ya. Nah jadi tradisi-tradisi itu kita sebaiknya yang baik-baik mah kita jaga supaya kita semangat puasa di bulan Ramadan. Dimana pula puasa Ramadan ini adalah Pak satu bulan yang banyak julukannya, diantaranya Syahrul Ramadan, Syahrul Azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Wah ada lagi Pak bulan yang agung. Ditathiril qulub, bahkan bulan Ramadan akan membersihkan kalbu kita selama Ramadan. Makanya di dalam bulan Ramadan ada puasanya, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Bahkan ada puasanya ada puasa awam, orang bodoh yang cuman puasanya itu nahan lapar dan syahwat aja. Itu orang puasa orang bodoh Pak ya. Kali ini Pak paling enggak kita naik derajat kita nih, insya Allah kita niatinnya Pak ya. Bulan Ramadan ini saya mau puasa khawas. Apa itu puasa khawas? Muasain seluruh tubuh saya puasain Ramadan ini. Insya Allah lah mudah-mudahan kita bisa Pak ya. Mata kita puasain, yang tadinya ngelihat YouTube melulu kita. Ya Allah di YouTube itu banyak sekali misalnya ya. Ada yang buka-bukaan sekarang melewatin yang bukaannya. Jangan dilihat. Saya lagi puasa mata saya. Harusnya begitu tuh Pak. Ya Allah ya. Terus kemudian kita ya kaki kita yang benar, tangan kita yang benar, semua dipuasain. Ningkat ke puasa orang pinter namanya puasa khawas Pak ya. Mudah-mudahan kita ada keinginan untuk menuju puasa ke situ.
Ini bulan Ramadan ya Pak. Kemudian Syahrul Mubarakun, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi sama Allah. Saking berkahnya pedagang semua laku Pak. Jangankan orang kita, orang Cina juga laku Pak. Ya Allah, kue apa yang gak laku di Royal? Berkahnya bulan Ramadan, dibeli semua Pak. Bahkan yang rebusan juga laku Pak. Rebus singkong, rebus itu laku semua itu bulan Ramadan ya Pak ya. Ya Allah, itu berkahnya bulan Ramadan Pak. Berkahnya bulan Ramadan sampai segitunya, laku tukang dagang semua. Ya Allah, ini keberkahan bulan Ramadan. Bahkan kata orang-orang non muslim, orang Cina mah, saya mau dagang kue mending Ramadan kata dia, kata banyak yang beli. Saking berkahnya ini bulan Ramadan. Nah ini Pak, di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulan syahrun unzila fihil Quran, di mana kita di dalam bulan Ramadan itu ada yang disebut dinamai atau diturunkannya Al-Quran tanggal 17 Ramadan itu Pak ya. Kemudian bulan Ramadan dijuluki wazala min liyalihi lailatul qadar allazi huwa khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan Allah jadikan ada satu malam di mana yang dijuluki malam itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan atau Pak ya, paling enggak kita pengen ya Allah saya kedatangan malam Lailatul Qadar. Pas malam Lailatul Qadar saya ngedoa ke Allah. Paling enggak begitu Pak ya. Nah ini kita harus punya keinginan. Sambut dengan kita kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahkan keistimewaan bulan Ramadan. Kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 184, Allah menjelaskan puasa itu lebih baik daripada kamu semua kalau kamu tahu isi apa kandungan itu puasa. Apa? Di antaranya kata Ibnu Abbas, annahu qala sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar dari Rasulullah begini. Lau ta'lamu ummati fi Ramadan latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Kata Kangjeng Nabi, kalau umat Kangjeng Nabi tahu yang terkandung keistimewaan di bulan Ramadan, pasti semua umat akan mengharapkan seluruh tahun ini dijadikan Ramadan sama Allah. Tuh, kalau tahu isi kandungan Ramadan, kata Ibnu Abbas dengar dari Kangjeng Nabi, isinya Ramadan. Kenapa sih Ramadan ini istimewa banget? Kata Kangjeng Nabi, kata Ibnu Abbas, li'annal jannata fihi li'annal hasanata fihi mudha'afatun. Karena kebaikan selama kita bulan Ramadan dilipat-lipat sama Allah. Ya Allah, dilipat-lipat. Bahkan sholat fardunya aja di bulan Ramadan mudha'afatun ila faraidi min ghairi ila sab'ina du'afan. Sholat fardunya aja kita di bulan Ramadan dilipat 70 kali lipat kita. Bulan Ramadan Pak tuh, ya Allah, istimewa kita bulan Ramadan. Ya Allah ya. Bahkan sunnahnya aja mimunjilatil faraidi min ghairi minas suhur. Bahkan sunnahnya aja kita sholat sunnah di bulan Ramadan sederajat dengan sholat fardu di luar Ramadan. Tuh Ramadan Pak, ya Allah. Apalagi istimewanya memang gitu bulan Ramadan, wa ta'atu makbulatun, ibadah kita ke Allah, taat kita, nurut kita ke Allah diterima sama Allah. Tuh. Apalagi wa da'watu mustajabatun, doa kita dikabul sama Allah ketika kita berdoa di bulan Ramadan Pak. Ya Allah, makanya banyakin doa di bulan Ramadan Pak ya. Kita pegang tasbih, ganti HP-nya. Sekarang mah dibatasi bulan Ramadan. Dah, HP malah yang kecuali saya ngebales WA grup aja udah. Pokoknya mah pegang tasbih aja sekarang. Begitu Pak, punya keinginan kita. Karena kita punya keinginan puasa orang pintar. Nah ini. Apalagi di bulan Ramadan istimewa junubu magfuratun. Dosa kita diampuni sama Allah Pak. Ya Allah, diampuni dosa kita. Makanya setelahnya beres Ramadan, ada bahasa Kangjeng Nabi, kayaumaulathu ummuhu, bagaikan bayi yang lahir ke alam dunia. Bersih kita Pak. Bersih habis bulan Ramadan ya, dicuci kita bersih. Nah ini Pak. Wal jannatu mustaqatun, sedangkan surga itu kepengen dimasukin orang-orang yang di bulan yang puasa di bulan Ramadan. Ya Allah. Apalagi wa anna abu abas sama wa ababul jannah tubtahu kulluha fi Ramadan
pintu langit, pintu surga dibuka sama Allah bulan Ramadan, Pak. Ya Allah, buka kita ngadoa ya. Ngadoa dikabul sama Allah. Tuh bulan Ramadan, Pak, ya Allah. Ya. Apalagi waktu gelaku abu-abu niron. Bahkan sama Allah Subhanahu wa taala digembok. Pintu neraka digembok sama Allah. Ya Allah, Ramadan. Apalagi nih, wa quyida muradatas syayatin wal jin. Setan-setan diborogod sama Allah. Tahu diborogod, Pak? Diikat. Diikat setan sama Allah. Kagak ada setan. Yang ada adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang timbul. Setan udah kagak ada. Kecuali setan kepalanya hitam baru ada di bulan Ramadan, Pak. Setan itu mah kagak ada. Yang biasa ngeraguin kita, ngaji jangan, kagak ada nanti mah, Pak. Yang ada timbulnya hawa nafsu. Nafsu ngantuk banget habis sholat subuh ya. Nah, nanti di bulan Ramadan tuh bakal ketemu kita, Pak. Nah ini, Pak, mudah-mudahan ya Pak ya, kita bisa memperbaiki selama Ramadan ibadah kita ke Allah. Pengen tujuan kita itu pengen disayang Allah, Pak, kita Pak ya, pengen diridhoin Allah. Satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah hanya ridho kasih sayangnya Allah. Nah itu, Pak, ngandelin ibadah kita mah jauh kita mau masuk ke dalam surga Allah ya Pak ya, kecuali ada ridho dan kasih sayangnya Allah dan syafaatnya Kangjeng Nabi, itu yang akan menyelamatkan kita. Bapak-bapak, kita nerusin lagi hancak kita selanjutnya adalah kemarin kita cerita tentang neraka karena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka sayyidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia ini bukan hanya untuk memperingatkanmu, akan tetapi Kanjeng Nabi wa mubasysyiron akan membahagiakan dengan adanya surga. Kemarin Kanjeng Nabi kita cerita peringatan-peringatan ke orang-orang Quraisy, di mana orang-orang kafir pada waktu itu diingetin ini kagak mau, diingetin kagak mau. Ya Allah, sampai diturunin hujan, kata Kanjeng Nabi, tuh hujan tuh dari Allah. Timbul si hujan itu ke bumi, kemudian di bumi ini siapa dihisap sama tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhannya pada berbuah dimakan sama kamu semua. Itu Allah yang ngasih, kan begitu kemarin ya. Ya Allah, kagak tetap. Bahkan bukan Kanjeng Nabi aja, Pak. Dulu Nabi Ibrahim ke bapaknya, gimana ceritanya Nabi Allah Ibrahim ke bapaknya? Kata Nabi Allah Ibrahim ke bapaknya, ijo qala li abi ya mati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Hei, ajar, kata Ibrahim ini, kata Nabi Allah Ibrahim, hei ajar bapakku, kenapa sih kamu menyembah kepada yang tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah memberikan apa-apa ke kamu, bapakku. Kan begitu Nabi Ibrahim dulu keajar, tapi tetap ajar dalam keadaan kafir, Pak. Tuh, Pak, kalau hidayah belum dibuka sama Allah Subhanahu wa taala begitu tuh, Pak. Nah, kita mah alhamdulillah ya Pak ya, keturunan Nabi bukan jauh sama Nabi ya Pak ya, tapi alhamdulillah hati kita digerakkan sama Allah untuk ibadah. Bersyukur kita ke Allah. Bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi Kangjeng Nabi menceritakan tentang di mana ini diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bilangin ke kaum-kaum Quraisy, wasiqal lajina taqaw rabbahum. Digiring sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang takwa ke Allah Subhanahu wa taala, digiring dia ilal jannati jumaroh, ke surga. Jumaron, segolongan-segolongan. Jadi digiringnya orang-orang mukmin muraqibihim yajhibuna raqibin. Dia digiringnya pakai kendaraan semua, Pak. Di mana kendaraannya itu untuk menuju Allah ila daril karomati waridwan. Dia bahkan pingin cepat-cepat pingin ketemu Allah. Karena sudah yakin dia masuk ke dalam surganya Allah, makanya dia digiring sama Allah pingin cepat-cepat ketemu Allah, Pak. Makanya kematian itu ada yang benci dengan kematian, ada yang ingin banget rindu dengan kematian. Kalau benci dengan kematian mungkin golongan-golongan kita bencinya apa? Kita masih banyak dosa ya Pak ya, masih banyak dosa kita, makanya kita ya Allah benci kematian itu bukan apa-apa, banyak dosa.
Kalau para wali Allah mah, orang-orang soleh mah rindu dengan kematian. Karena dia sudah beres urusan sama Allahnya, tinggal menikmatinya. Kan gitu Pak. Nah ini Pak ya. Jadi kemudian digiringnya sama Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala jumaro segolongan-segolongan. Di mana lasbi korobihim wa muratibihim. Ini tergantung golongan mana yang paling dekat sama Allah. Golongan mana yang paling muratibihim sesuai dengan derajatnya masing-masing. Nah, sesuai dengan derajatnya masing-masing digiring sama Allah, diduluin, ini duluin, ini duluan gitu Pak. Tergantung yang paling dekat sama Allah siapa, itu yang diduluin. Ya Allah ya. Nah ini Pak. Kemudian hatta jajauha wa putihat abu-abuha, hingga datang mereka semua ke surga, hingga datang mereka semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa putihat abu-abuka, dan sungguh dibukakan. Wawnya di situ adalah, kata ilmu tafsir, adalah badalun bitakdiri qad, diganti dengan huruf qad. Qad nempel di napil madi patut ingat putihat. Kata ilmu nahu, ijadah kholak qad alal madi tadulu ala tahqiq. Apabila qad nempel di fil madi, maka maknanya adalah pasti Pak. Pasti dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala itu pintu-pintunya neraka surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Tuh Pak. Dibuka, brang, ya Allah, kelihatan indahnya itu surga. Nah ini Pak ya, makanya kita ya Pak ya, yang sedikit-sedikit gangguan-gangguan kita mah kuatin. Ya Allah, indahnya surga nanti digambarkan ketika kita datang ke pintu surga. Wa qala lahum khajanatuha, disambut sama para malaikat Allah yang sudah didangdanin sama Allah. Ya Allah, sopan-sopan, selalu senyum, beda dengan kemarin kita manusia yang kafir disambut di dalam neraka. Wajhun abisun, wajah yang judes sekali malaikat Ijrail kemarin ya. Ya Allah, judes, gak pernah senyum dia Pak. Seumur-umur gak pernah senyum, dan kau gak pernah dikasih sayang sama Allah. Siapapun yang masuk ke dalam neraka ditendang Pak. Nah tuh Pak, ini mah beda, ini mah sebaliknya, senyum. Ya Allah, ya Allah, sambil ngucapin mereka semua, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya Allah, selamat datang kamu semua ke sini. Orang baik kamu semua. Coba Pak, disambut gembira kita. Fadkhuluha khalidin. Ayo masuk kamu semua ke dalam surga. Cicipi yang ada di dalam surga semua. Fadkhuluha khalidin. Selamanya kamu kagak akan ada kematian lagi kamu. Coba indah nggak Pak? Ya Allah, nikmatnya itu surga. Bahkan lama waroda annahu ala babil jannah, ketika dia datang masuk ke dalam surganya Allah, tadi diceritakan tibtum, mereka orang baik, mereka orang suci. Ada yang mengatakan tibtum itu kalimatnya suci, mereka orang yang bersih. Ketika datang dia ke pintu surga, sajarun yanba'u min syafiha ainani. Ada di dalam surga itu nanti ada dua pohon, kata Kangjeng Nabi, di mana di bawah dua pohon itu ada dua sumber mata air. Satu sumber mata air itu diminum sama manusia yang mau masuk ke dalam surga, fatathiru ajwafuhum, maka akan suci dalam-dalamnya manusia, bersih. Kemudian air yang kedua diminum lagi, dimandiin sama dia, summa yagsiluna min akhbin ukhra fatatibu azzaduhum. Mereka dimandiin jadi suci semua, karena surga itu tidak nerima manusia yang kotor, baik johir maupun batinnya, bersih semua Pak. Ya Allah, itu surga bersih Pak. Nah, ada di surga MCK, WC, kagak ada Pak. Ya Allah, bersih surga. Nah ini Pak ya. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lil jinani samaniatun abwab bin jahabi mursilin bil jawahir. Surga itu ada 8 pintu, di mana tiap-tiap pintu dihiasi dengan emas, yang dihiasi dengan emas dan intan mutiara Pak. Pintunya aja dihias sama emas dan intan mutiara. Indahnya itu surga ya Pak. Allahu Akbar. Banyak kita kalau ngelihat orang kaya aja, ngelihat pintunya megah, seneng gitu ya Pak ya. Apalagi ini emas dan intan yang menghiasi itu pintu surga.
Ditulis di dalam pintu surga maktubun ala babil awal. Yang pertama la ilaha illallah. Itu tulisannya, Pak. Siapa yang masuk ke dalam pintu ini wa babul anbiya wal mursalin. Ini mah pintunya para nabi, para rasul, wa syuhada'i wal asya. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wal asya, orang-orang yang baik ketika ngaji bawa duit untuk kenceleng nih, Pak. Ini masuk surga ke sini nih, Pak. Pintu pertama nih, Pak. Ya Allah. Ya Allah, satu tuh, Pak. Kemudian yang kedua adalah babul musholin. Orang-orang yang sholat nih masuk ke pintu kedua. Ya Allah. Di mana ini yang sholatnya alladzina yuhsinunal wudu'a wa arkanus sholah. Dia memperbaiki cara wudunya. Dia baik cara wudunya, cara rukun-rukunnya tepat dia. Sesuai perintah syariat agama dia. Cara ngangkat tangannya sesuai perintah agama. Cara rukunya perintah agama. Begitu pula wudunya sama. Cara syariat dilakukan. Bukan segawayah. Bukan seenaknya. Bukan semau gua. Enggak dia. Ada aturan kita, Pak, di dalam ibadah. Ada cara di dalam ibadah. Ulama yang ngatur semua. Nah ini, Pak, ya. Nah, dia masuklah ke pintu yang kedua nanti. Ayuhal musholin, udkhulu ilal jannah. Orang-orang sholat, masuk kamu ke dalam surga ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua, Pak, ya, dijadikan sama Allah ahli musholin, ahli sholat, masuk ke dalam surga yang pintu kedua ini. Kemudian pintu ketiga babul muzakin, bitotoyibi angkusihim, dia masuk ke dalam surga yang pintu ketiga ini adalah orang-orang ahli zakat, Pak, yang suka zakat. Di mana sewaktu zakatnya dia itu pakai duit yang halal. Begitu pula dirinya, sekali lagi dia ngasihin zakat, nggak ada istilah pengen dipajak dipuji orang lain, nggak ada di shooting, nggak ada, Pak. Murni ini mah ikhlas saya. Nah, bab yang ketiga ini orang-orang mujahin masuk ke situ semua. Ya Allah. Kemudian yang keempat ini nih babul amrina bil ma'ruf wa nahina anil munkar. Ini ini pintu orang-orang yang masuk ke dalam surga yang pintu keempat ini. Lewat dia yang suka amal ma'ruf nahi munkar. Makanya jangan berhenti Bang Haji Agus. Terus kita ajak ngaji orang lain biar masuk ke dalam surga lewat pintu keempat ini, ya. Ya Allah. Nah ini. Kemudian kita yang kelima, kata Ibnu Abbas, babul man yaqwa nafsahu minasya'ani syahwati wa yamna'una minal hawa. Orang yang suka memutuskan keinginan jeleknya, nih masuk pintu surga ini nih. Yang kelima nih. Yang malas-malas ngaji, hawa nafsunya, ya Allah, keinginannya pagi-pagi, mani ngopi di rumah. Ya, mani ngopi di rumah sambil ngeliatin YouTube. Wah, putusin, kagak saya. Pokoknya mah saya pengen masuk ke dalam pintu ke surga ini yang kelima saya. Putusin keinginan saya yang jelek tadi, ngaji saya pokoknya. Nah, ini Pak, ya, kelima kita masuk. Ya Allah, ya. Kemudian yang keenam ini babul huzaj wal mu'tamirin. Orang-orang haji, orang-orang umroh yang diterima sama Allah haji dan umrohnya masuk ke pintu ini, Pak. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh babul mujahidin. Orang-orang yang jihad di medan perang, tujuannya li'i kalimatillah, meninggikan agama Allah, menyiarkan agama Allah sampai perang dia, nyawa taruhannya. Nah, ini Pak, ya. Yang terakhir adalah babul muttaqin alladzina yabgodu absarahum anil muharrimi ya'malunal khairati min biril walidain wasilaturahmi. Jadi orang-orang yang pintu masuk ke pintu 8 ini diantaranya orang yang suka memejamkan matanya dari pengharaman. Masuk ke sini, Pak. Masuk ke sini. Kalau cerita Nabi Allah Musa dulu, Pak, ya. Ketika anaknya Nabi Allah Shu'aib jalan di depan, betisnya aja kelihatan. Nabi Musa protes, Pak. Hei, perempuan, jangan kamu duluan jalannya. Saya yang duluan. Saya malu ngelihat betis engkau ke Allah. Tuh, Pak. Aduh, ya Allah, kalau kita ngelihat yang begitu-begitu, rizki nih. Wah.
Rizki ini. Nabi Musa malu ke Allah, Pak. Ya Allah. Nah, coba ya. Makanya kita mah susah, Pak ya, yang menghindar dari itu nih aurat nih susah banget. Pagi-pagi kita udah sayur dilihat cuman pakai kaos kutang doang tukang sayurnya. Gimana, Pak? Ya Allah, pengharaman terus, Pak ya. Tapi kita istighfar terus, Pak. Susah memang kita hidup. Nah, ini. Siapa lagi yang masuk ke pintu 8? Ya'malunal khairat, orang yang mengerjakan kebaikan terus-menerus, ngaji kebaikan dan sebagai kemarin kita udah nggak usah susah-susah. Kita ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah, kan gitu. Hei orang-orang iman ke Allah, asal kita percaya ke Allah, percaya ke Nabi Allah, percaya ke Al-Quran, berbuat amal soleh, udah surga aja. Itu ajalah ayatnya kita mah. Nggak usah susah-susah yang ini yang itu aja kita pegang. Asal saya iman ke Allah, percaya, iman ke Nabi Muhammad, saya iman ke hari akhirat, iman saya percaya ke Al-Quran, kemudian saya berbuat amal baik, udah surga aja. Ini yang dipegang sama kita, Pak. Nah ini kemarin kita ya cerita. Siapa lagi nih yang masuk ke pintu 8 ini? Min birril walidain, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya masuk ke dalam surga ini. Makanya Pak ya, yang berbahagia orang-orang yang masih ada kedua orang tuanya. Kita saat-saat kita nih mau puasa kirimin dulu orang tua kita. Kalau punya Pak ya, kirimin ya Allah, entah apanya biar kemakan sama orang tua kita. Selama dia di dunia, entah sirupnya kek, kopinya kek, susunya, kirimin sama kita kalau punya, berkah. Min birril walidain, kelak kita masuk ke dalam surga lewat pintu ke-8. Yang nggak ada gimana? Sodakohin sama kita, Pak. Kagak ada orang tua saya mau udah meninggal, udah nih bawa duit ke Akobah, saya mau sedekah bapak saya, emak saya nih. Tuh kalau waktu munggahan tuh begitu, Pak. Ya Allah, tuh masuk itu pintu surga ke-8 tadi. Siapa lagi nih Pak? Wasilaturahmi, orang yang rajin silaturahmi. Tapi silaturahminya Pak ya, kita tujuannya lillahi ta'ala. Nah ini Pak ya. Wa mabinauha, kalau kita ngelihat kata Ibnu Abbas, bangunan yang ada di surga palabnatun minaz zahab walabnatun minal fiddah. Di mana itu bangunan batak merahnya aja dari emas, Pak. Batak merahnya dari perak, Pak, bukan dari tanah kayak kita atau hebel dari kita ya Pak ya. Aduh, bukan. Surga mah nanti emas sama perak, Pak. Batak merahnya, ya Allah. Ya Allah. Watinwal misk, tanah yang dipakai bangunannya, al-misku, Allah jadikan dari minyak misik, Pak. Pantesan wangi surga. Ya Allah, itu surga tuh, Pak. Gambaran surga. Wasi suhazaparon, rumput-rumputnya yang ada di surga dari minyak japaron. Ya Allah, kita kalau beli minyak japaron 10 gram aja udah 40.000, Pak. Nanti nih di surga mah rumputnya dari minyak japaron sama wangi. Ya Allah. Wa qasyruha lu'lu, bahkan gedung-gedungnya dari inten lu'lu, Pak. Surga tuh. Pantesan surga malah ainun ro'at wala ujunun samiat wala khatara qalbil basar ya Pak ya. Belum pernah ngelihat di alam dunia bangunan seindah itu. Belum ada Pak di alam dunia. Nah, ini Pak, ini surga. Kemudian kita begitu masuk ke dalam surga yang namanya kemarin kita cerita Nahrul Kausar di Isra Mi'raj, Kangjeng Nabi dijadikan sama Allah Subhanahu wa, diberikan sama Allah Nahrul Kausar, telaga Kausar, wa nahrun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minum itu muda lagi kita, Pak. Makanya ukuran di Mekah umurnya rata, Pak. Kalau perempuan 32 tahun rata semua 32 tahun. Yang dulu nenek-nenek masuk ke dalam surga mah kagak ada nenek-nenek, nyari nenek-nenek kagak dapat. Pak Haji Ahmad kagak dapat tuh nenek-nenek Pak Haji Ahmad. Kalau kita nyari mau nenek-nenek di surga kagak dapat. Umurnya 32 tahun. Ya Allah, itu surga, Pak. Bahkan wa fi azwajun mutahharah, dalam surga nanti ada surga-surga yang suci dari haid dan nifas. Kagak ada haid, perempuan-perempuan bidadari surga. Nggak ada. Namanya tuh bukan bidadari kalau masih haid, Pak ya. Ya Allah, kagak ada gangguan bagi pemiliknya.
kagak ada gangguan. Ya Allah. Jadi surga itu min huril ain wa khalaqahum Allah taala minan nur, di mana itu si bidadari surga dijadikan sama Allah dari cahaya, Pak. Dari cahaya sama Allah. Pala yang zuronna ila ahadun siwahuma, belum pernah ngelihat kita, belum pernah. Istimewanya bidadari surga. Kullama soba zawjuha wa dabikron, ketika suaminya kepengen menggauli itu bidadari surga, perawan lagi, bidadari surga mau gitu, Pak. Menggauli perawan lagi, nyari janda susah, udah kagak ada aja. Perawan semua, Pak, surga. Ya Allah. Gimana istri-istri kita nih kalau soleh bareng-bareng masuk ke dalam surga, melebihi bidadari yang ada di surga, Pak. Istri kita tuh melebihi bidadari yang ada di surga kalau kita bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah. Ya Allah, ya. Alaiha min sya'ratin min badaniha, badannya dipenuhi dengan bulu-bulu tuh bulu-bulu yang kecil-kecil. Ya Allah, bidadari surga, Pak. Mana lagi yuramu sakiha min warailahmiha wa izamiha wa zildiha. Surga nanti, Pak, bidadari surga sumsumnya kelihatan, Pak. Kalau dia minum air yang ada di tenggorokannya kelihatan masuknya, Pak. Itu bidadari surga. Makanya itu bidadari surga enggak boleh sembarangan suaminya. Siapa nih? Mas kawinnya salah satunya adalah tahajud. Mas kawinnya tuh, Pak. Tahajud kita malam. Ngapain lo tahajud? Ngapain? Mau ngemas kawinin bidadari surga saya. Itu tahajud, Pak. Ya Allah. Salah satunya itu, Pak. Itu dalam surga. Berapa jatah kita di dalam surga? Waliqori rajulin sabuna saririn min yaqutil hamro. Tiap-tiap seseorang itu 70. Punya 70 kita nanti nih. Punya 70 ranjang kita di surga nanti, Pak. Punya 70 ranjang. Dari mana? Minal yaqutil hamro, dari intan yakut yang warnanya merah, ranjangnya merah, Pak. Ya Allah. Wa ala saririn sabuna pirosan, tiap-tiap ranjang ada 70 kasur, Pak. Tiap-tiap kasur ada satu bidadari. Coba bayangin, 70 hak kita itu 70 ranjang, di mana tiap-tiap ranjang ada 70 kasur, di mana tiap-tiap kasur ada satu orang bidadari. Ya Allah. Udahlah kalau begitu, Pak Bisri, kita mohon Allah ke Allah. Biar ini kebagian game for kita. Aduh ya Allah. Kuatnya lain, kita kuatnya memang di dunia kita ya. Lemes-lemes kita ke tukang jamu minum obat kagak di sono mah. Telur bebek kagak laku, kagak dikuatin kitanya sama Allah. Pak ya Allah. Bahkan nih kata Ibnu Abbas, kalau ingin tahu gambaran bidadari surga, walau bazokotan fid dunya la sorot miskan, kalau seandainya itu bidadari surga ngeludah aja ke alam dunia, yakin dunia jadi minyak misik semua, Pak. Tuh, Pak, ya Allah, itu bidadari surga. Ludahnya aja begitu, ludahnya. Perempuan kita walaupun cakep gimana juga, Pak, kalau ketika sudah tidur membawa jigong tetap beda bidadari surga mah, Pak. Wanginya begitu tuh. Ini gambaran, Pak. Maktubun pisodria ismu jaujia, ditulis di dadanya, Pak. Calon suaminya sudah ada. Waun udah ada. Yanto, wow, udah ada. Ditulis calon-calon suaminya, nggak bakalan petuker, Pak, kita nggak bakalan. Jatah Pak Bisri, jatah Yanto, nggak bakalan ketuker, udah ada namanya masing-masing, udah nggak usah ribut, itu mah pasti ada namanya masing-masing. Tuh udah dari surga, Pak. Ya Allah. Apalagi istimewanya di bidadari surga, wajamul khurin asikotun li ajwajihinna. Semua bidadari surga nafsunya tinggi ke suaminya masing-masing, Pak. Bidadari surga nafsunya tinggi ke suaminya masing-masing. Abang lagi. Ya Allah, ya. Nah, ini bidadari surga. Wa fi rijliha asaratun khilalihin minal jawahir. Tiap kakinya itu dikasih dikasih gelang-gelangan.
Dikasih cincin, semua apa bidadari surga sama Allah Subhanahu wa taala jari-jarinya. Jadi kita nggak usah beliin emas, nggak usah. Udah dihias sama Allah bidadari surga. Tuh keistimewaan bidadari surga. Ada hikayat bahwa suatu saat kata Kangjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqaz jannatul aden, Allah Subhanahu wa taala setelahnya menjadikan surga Aden, manggil ke malaikat Jibril. Kata Allah begini, hei Jibril intolik ilaiha, ayo jalan kamu ke surga. Terus wangzur ila ma khalaqtu li ibadil auliyai, surpa itu surga tuh yang dibikin sama saya, kata Allah, namanya surga Aden. Coba menurut kamu itu udah indah kah? Belum buat hambaku yang taat kepadaku, kata Allah. Buat aulia-auliaku atau kekasih-kekasihku, ayo. Ya, pajahaba Jibrilu. Terus malaikat Jibril jalanlah ke surga Aden tadi, watopa pitil kal jannah. Muter di dalam surga Aden tadi, ya Allah, pasrokot alai jariyatun minal quril ain mimba ditilkal kusur. Kemudian ada cahaya di mana itu si saya di balik gedung-gedung yang ada di dalam surga. Ya Allah, sangkaan Jibril mah itu teh cahaya Allah, sujud. Jibril teh sujud kena cahaya itu, sujud Jibril. Ya Allah. Begitu sujud patabas sama ila Jibril, senyum itu si cahaya tadi ke malaikat Jibril, kata si cahaya tadi ke malaikat Jibril, Jibril angkat. Parofa rasul, diangkat kepalanya Jibril, payang zuru ilaiha pakola, kata si perempuan, ternyata itu senyumnya bidadari surga. Jadi senyumnya bidadari surga yang ada di dalam surga itu, Pak, cahaya. Malaikat Jibril aja sampai heran, sampai sujud. Senyumnya aja begitu, Pak. Jadiin cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, ini bidadari perjalanan surga, Pak. Datang dia semua ke situ. Mangga kawakalu, kata mereka yang masuk ke dalam surganya Allah, alhamdulillahillazi shadaqana wa'da wa warasanal arda natabawau haitsu nasaba ni'ma ajrul amilin, kata Allah. Maka kata orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah, kata mereka, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang benar, telah benar Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa yang ada di dalam surga, keindahan surga benar adanya, kata orang-orang yang masuk ke dalam surga, benar adanya. Ya Allah, indahnya ini surga. Wa urusna arba, maka kami diwarisin sama Allah Subhanahu wa taala surga ini. Natabawwa'u haitsu nasa, terus kami ditempatkan di minal jannati, di surga ini, haitsu nasa, di mana aja kami mau. Mau gimana aja kami mau, silahkan, kata Allah. Mau duduk-duduk di bawah pohon rindang di surga yang dari intan mutiara, si pohon-pohonnya ada. Hamparan batunya dari jamrut ada. Ya Allah, itu surga, Pak. Ya Allah, indah. Mau di mana aja, mau ngapain aja ke surga. Nggak ada halal haram lagi, kagak ada. Kagak ada tidur lagi, kita udah senang aja di surga mah udah. Ini gambaran surga, apa ya? Ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah surga untuk orang-orang yang berbuat baik kepada Allah. Nah ini Pak ya, mudah-mudahan gambaran-gambaran ini apa ya, jadi pemicu kita, ibadah kita, semangat ke Allah, nyari keridhaan Allah. Ketika Allah sudah ridho, gampang masukin kita ke dalam surganya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, apalagi mau puasa ya Pak ya, seutamanya dari pribadi saya. Mohon maaf, takut ada bahasa saya yang mungkin ya, yang mungkin menyinggung perasaan, mungkin nggak enak di bapak-bapak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua saling saling membebaskan dosanya masing-masing, biar kita ibadah nanti puasa kali ini, untuk puasa kali ini dan seterusnya kita niatin mantepin puasa kita. Pingin mantap puasa saya tahun ini mah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian teman sekalian penjelasan sebuah kitab surat Al-Jumu'ah yang menerangkan tentang keindahan dan kebagusan surga
yang belum terbayang oleh mata kita masing-masing, belum pernah terdengar dan belum pernah terjadi oleh hati manusia masing-masing. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita perhatikan tadi penjelasan, mudah-mudahan kita tulis bersama. Amin. Ya Allah. Teman sekalian, seperti biasa, takut ada yang penasaran, kami silakan untuk bisa bertanya. Ya, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ustaz, kan saya mendengar gitu, syariat tanpa hakikat itu kosong, terus hakikat tanpa syariat itu salah. Itu artinya gimana? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kan sebelum awal Ramadan itu harus melihat hilal dulu. Itu ada dalil nggak berapa ketinggian hilalnya itu? Sedangkan kalau dari pemerintah 4, ya itu aja. Ustaz. Syariat gini hadisnya atau ya. Jadi kata Imam Nawawi Tanahara, syariat bila hakikat bahwa ahma gitu dalilnya. Syariat tanpa hakikat orang gila. Ahma itu orang kurang akal. Orang kurang akal itu orang gila berarti. Jadi kita artinya usaha melulu tanpa ibadah ke Allah itu orang kurang akal. Sebaliknya syariat bila hakikat bila syariat bahwa ahma mohon aja di masjid mulu kita. Usaha kagak, itu juga sama bahwa ahma orang kurang akal ya. Gimana yang hebat? Syariat wal hakikat ma'an. Syariat dan hakikat itu harus jalan seiring. Ya dia ibadahnya rajin, ya dia usahanya juga rajin. Nah ini kata Imam Nawawi nih ya, gitu ya. Terus mengenai hilal tadi ada dalilnya. Dalilnya hisab ada, hilal ada di Quran surat apa. Adapun kalau nanya ke Abi tentang derajatnya itu ahli falak ya, nanyanya yanto ke ahli falak. Abi bukan nggak bisa ngejawab itu mah ya tuh ya. Mohon maaf ngejawab itu mah kagak bisa berapa derajatnya, itu mah ahli falak yang tahu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allah alam bi muradi. Masih ada Pak? Ya. Salam. Ketika yang awal dijelaskan tentang tingkatan puasa, nah awam, puasa, puasa. Kita puasa kita ini termasuk puasa yang mana nih? Terus apa ngabuburit itu termasuk puasa yang mana? Ngabuburit kita kata itu. Tadi puasa awam kita bisa ngukur sendiri. Puasa awam yaitu yang dimana kita cuman bisa nahan hawa nafsu kita. Satu, hawa nafsu apa nih? Hawa nafsu enggak bersentuhan sama istri lah, menggauli istri. Kemudian nahan perut kita, itu puasa awam. Adapun mata kagak dipuasain, lihat maksiat ke Allah, kan itu ya. Nah, ningkat ke puasa khawas, orang pintar. Syaratnya ada 5, dia harus menjaga tubuhnya diantaranya. Tubuhnya dia itu harus dijaga, harus dipuasain. Yang kemarin-kemarin mah dia sembrono, sekarang mah sudah masuk puasa dijaga. Ya Allah, saya enggak. Misalnya ada orang ngajakin ngobrolin orang, enggak, mulut saya mau dipuasain. Kali ini mana itu namanya puasa khawasul, puasa khawas. Puasa khawasul khawas adalah puasanya para nabi. Kita mah kagak bisa. Gerak di hati kita jelek ke orang aja udah batal puasanya nabi mah. Gerak hati nggak bener ke orang batal puasanya. Itu yang disebut puasa khawasul khawas. Kagak bisa kita ke puasa kayak begitu mah ya. Pasti di dalam hati masuk ada aja tuh dalam hati Marianya. Pokoknya main hati aja itu dia. Gitu ya Pak ya. Nah ini puasa khawasul khawas. Yang terus gimana kalau ngebuburit? Ngebuburit kalau untuk ibadah ke Allah itu baik. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Misalnya kita nyari makanan, kan sunnah kita selagi dalam bulan puasa itu membahagiakan anak-anak kita dengan cara kalau punya duit nih, dengan cara kita menyediakan makanan yang enak-enak. Tuh, sunnah tuh dapat pahala kita. Ya, misalnya kita punya duit nih, udah anak saya tanya satu-satu, nak kamu makan apa? Nak kamu makan apa? Sesuai masing-masing. Kalau kagak punya duit makan apa yang emaknya masak ya. Biasanya masak ini makan kamu. Nah begini,
Tapi nanti bulan puasa ada istimewa lagi. Apa istimewanya? Itu sunnah kita membahagiakan anak-anak kita dengan cara makan sesuka dia, maunya apa dia. Tuh, bahagiakan. Adapun kalau ngebuburit tujuannya untuk misalnya, di sono banyak jahe, janda herang. Nah itu mah haram, nggak boleh. Ya, apalagi kita masuk ngebuburit ke Tang Siti, yang dimana orang-orang di Tang Siti pakai celana pendek semua. Mau ngapain lo ke situ? Ngebuburit. Senyum aja dia tuh. Ngebuburit. Mau ngelihat apa? Biar saya cepat, ini waktu lama benar ditungguinnya nih. Maning ke Tang Siti saya ngadem sambil ngelihat-lihat wanita yang cantik-cantik misalnya. Nggak terasa tahu-taunya jam 6. Itu mah puasa yang begitu mah tuh puasa orang bodoh. Waduh, cuman bisa nahan hawa lapar dan haus doang itu. Habis pahalanya dia. Ya Allah, jangan sampai puasa begitu kita ya. Cuman bisa nahan hawa lapar sama haus doang. Pahalanya begitu diperiksa, ya Allah, saya ini kan puasa. Mau gimana kamu puasa? Orang kamu waktu puasa ke Tang Siti, tujuan kamu ke Tang Siti nggak ada apa-apanya, pingin ngadem kamu ke Tang Siti, ngelihat paha wanita kamu, ya nggak ada lah pahalanya. Begitu rugi kita ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian ya mas sekalian, karena waktu jualan yang berada siang untuk kita akhiri pengajian ini. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita tutup bagian ini dengan doa kafaratul majlis. Diawali dengan doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu laka bi ni'matika alayya wa abu bi jambi aghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan membaca doa